Nama Pino Giovanni Bastian sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk menjadi aktor papan atas Indonesia. Terkenal, tampan, dan berbakat, Pino G. Bastian sudah tidak asing lagi dalam dunia layar kaca Indonesia. Pasalnya, wajahnya selalu menghiasi di hampir setiap film yang hadir di Indonesia. Bagaimana perjalanan Pino bisa seperti sekarang? Pino Giovanni Bastian lahir di Jakarta 24 Maret 1982. Ia adalah putra bungsu dari penulis novel serial Wiro Sableng, yaitu Bastian Tito. Di masa kecilnya, Pino adalah anak yang pemalu, tidak percaya diri sekarang. Penampilan rambutnya yang gondrong pada masa kecil membuat Pino sering dikira anak perempuan. Pino kecil terbilang anak yang berbakat, bukan hanya wajah yang manis dan tampan. Ia juga termasuk anak yang pintar dan selalu masuk ranking 10 besar. Darah seni dalam dirinya mengalir dari orang tuanya, yaitu Sebastian Tito, yang merupakan pengarang novel Wiro Sableng. Sedangkan pamannya Tommy Nurdi, profesor seni Indonesia di Kanada. Maka tak heran belum genap 5 tahun ia sudah menjadi bintang iklan. Namun, jalan Pino di dunia entertain waktu itu tidak semulus yang diharapkan. Ayahnya melarang untuk melanjutkan karirnya di dunia entertain dan menyuruh untuk fokus dulu sekolah minimal sampai SMA. Banyak waktu luang saat itu membuat Pino menyalurkan bakat seni dalam sebuah band dengan menjadi drummer. Profesi baru Pino tersebut mengantarkannya menjadi model majalah. Berawal dari seorang wartawan yang melihat aksinya di panggung pensi bersama band sekolahnya, wartawan itu menawarkan Pino ikut pemotretan model majalahnya. Sering muncul di majalah membuatnya ditawari berbagai tawaran seperti fashion show, model majalah, bintang iklan, dan bermain film. Setelah mencoba dunia model, Pino kemudian menjajal dunia akting. Pada tahun 2004 melakukan debutnya sebagai aktor lewat film 30 Hari Mencari Cinta. Dalam film arahan sutradara Upi Apianto tersebut, Pino memerankan karakter seorang pria yang ternyata homo. Film itu dibintanginya bersama aktris Nirina Zubir, Maria Agnes, Nina Olivia, dan Rivaldo Vivaldi. Namun di film itu aktingnya dianggap masih belum sempurna. Cara jalannya masih ala model menjadikannya sering diprotes oleh sutradara saat itu. Karirnya sebagai aktor mulai disorot ketika membintangi film Catatan Akhir Sekolah. Keterlibatannya dalam film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo tersebut, Pino banyak mengeksplorasi aktingnya. Akting Pino mendapat banyak pujian ketika ia membintangi film realita cinta Rock and Roll yang dirilis tahun 2006. Film produksi Virgo Putra Film tersebut dibintanginya bersama Herjunot Ali dan Putri Indonesia Nadine Chandrawinata. Filmnya sukses sampai-sampai fashion yang dipakai Pino dalam film itu menjadi tren anak muda pada saat itu. Tawaran film pun menyusul secara deras kepadanya, di antaranya Pesan dari Surga dan remake Badai Pasti Berlalu. Di film ini dia menuai kritik. Penonton yang sangat mengidolakan Roy Martin di film aslinya tidak terima dengan sosok yang dia bawakan. Namun dia belajar banyak dari kritikan-kritikan itu, karena menurutnya dengan begitu ia jadi tahu titik kelemahannya. Pino tergolong serius menjalani profesinya sebagai aktor. Dia dikenal sebagai aktor yang kerap memilih peran. Dia mengaku tidak mau karirnya terbang percuma dengan mengambil semua tawaran tanpa seleksi. Yang Pino utamakan saat memilih peran adalah jalan cerita yang menarik dan peran yang menantang kemampuan aktingnya. Puncaknya akting Pino dalam film Radit dan Jani bersama artis pendatang baru saat itu Fahrani mengantarkannya mendapat penghargaan. Chemistry yang dibangun Pino dan Fahrani di film itu mengantarkannya meraih penghargaan sebagai Best Actor dan penghargaan Indonesia Movie Award sebagai Favorit Aktor, Best Couple, dan Favorit Couple. Tahun 2009, Pino telah melakoni 3 judul film yaitu Fall in Love, The Follies, dan Serigala Terakhir. Di tahun ini pula Pino berhasil menggeser Tora Sudiro dari puncak dan menempati peringkat pertama aktor film Indonesia dengan bayaran termahal dan terbaik sepanjang sejarah dengan honor 250 juta per film. Mendapat awards bukanlah tujuan utama Pino dalam karirnya. Awards hanyalah hadiah atas kerja keras dan dedikasinya sebagai aktor. Saat aktingnya mendapat pengakuan dari masyarakat, Pino kini mulai menjajal dunia sinetron di layar kaca. Kemampuan aktingnya semakin terasah, terbukti dengan kepiawaiannya dalam memerankan karakter yang beragam, mulai dari sinetron Arini pada tahun 2010, Arini 2, dan Calon Bini tahun 2011. Semua bukti hukum yang menyatakan Kanaya, anak aku. Apa? Hah? Akte kelahiran palsu itu? Aku nggak peduli.
Sampai kapanpun aku nggak akan ngelepasin Kak Raya. Sini sama Mama. Pada April 2014 diumumkan bahwa Pino bergabung dengan Oreima Pictures dan bermain dalam film yang berjudul Tiga Napas Likas yang disutradarai oleh Rico Prijanto. Pino akan memerankan sebuah karakter bernama Jamin Ginting yang merupakan suami dari karakter bernama Likas yang diperankan oleh Atika Hasiolan. Ini merupakan kali pertama bagi Pino dan Atika Hasiolan berakting bersama dalam sebuah film. Syuting Tiga Napas Likas berlangsung dari 26 April 2014 dan mengambil lokasi di beberapa daerah di Sumatera Utara. Dalam film ini, Pino juga harus mengucapkan berbagai dialog dalam bahasa Batak Karo. Aku ikut, Bang. Hati-hati di depan jurang! Beriringan! Jangan sampai ada yang tertinggal! Tahun 2015, Pino bermain dalam film Rock and Love serta Toba Dreams. Sementara itu, 2016 ia membintangi Talak 3, Super Didi, Bangkit, hingga Warkop DKI Reborn Part 1. Kemudian di tahun 2017, ia kembali memerankan Kasino dalam Warkop DKI Reborn Part 2. Ia juga memerankan almarhum Chrisye dalam film Chrisye. Selain itu, Pino juga kembali hadir dalam 212 Warrior sebagai Wiro Sableng dan tak ketinggalan Buya Hamka pada tahun 2019. Inilah deretan film dan sinetron yang pernah Pino bintangi dari awal karir sampai sekarang. Membahas seorang Pino tidak lengkap rasanya bila tidak membahas percintaan dan kisah asmara dari seorang Pino. Sebelum menikah dengan Marsha Timothy, Pino G. Bastian sempat menjalin hubungan dekat dengan sejumlah wanita. Pino pernah menjalin hubungan asmara dengan Jessica Iskandar saat keduanya meniti karir di dunia hiburan. Saat itu, Jessica Iskandar masih menjadi model sejumlah majalah. Keduanya diketahui berpacaran selama 9 bulan. Lalu di tahun 2010, Pino G. Bastian juga sempat menjalin kasih dengan seorang sutradara perempuan bernama Upi. Bahkan kebersamaan keduanya pun kerap diunggah di sosial media dan diketahui banyak orang. Meskipun memacari seorang sutradara, Pino menyebut dirinya tetap profesional dan menjalani proses casting meskipun proyek tersebut ditangani oleh mantan kekasihnya itu. Setelah beberapa kali menjalin kasih, Pino akhirnya melabuhkan hatinya ke Marsha Timothy. Awal mula pertemuan keduanya ialah ketika sama-sama main beradu akting di sebuah film berjudul Coklat Strawberry pada tahun 2007. Hubungan Pino dan Marsha sudah dekat selama 5 tahun. Meski keduanya dikenal dekat, tetapi mereka belum menyatakan diri sebagai sepasang kekasih. Baru di tahun 2012 keduanya mengumumkan berpacaran. Kurang lebih menjalin hubungan pacaran 1 tahun, keduanya lantas menjalin hubungan hingga akhirnya Pino melamar Marsha Timothy tahun 2012 dan menikah. Kini keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama Zizi Vero Bastian. Kini Pino sudah mengecap sukses di dunia akting. Berbagai karakter peran juga sudah diperankan dan dilakoninya. Meski begitu, selama meniti karirnya, masih ada satu cita-citanya yang belum direalisasikan, yakni membuat film sendiri. Ia menyampaikan entah sebagai produser ataupun sutradara, Pino ingin suatu saat membuat filmnya sendiri. Ia menyadari cita-cita besarnya butuh waktu dan akan memakan proses yang tak bisa dibilang instan. Itulah sebabnya ia mesti menepis dulu tawaran yang datang. Hal ini semata-mata dilakukannya demi hasil yang terbaik. Baginya saat ini ia masih belum cukup siap. Berkiprah di industri perfilman telah membuat Pino berhasil menjadi salah satu aktor dengan bayaran termahal di Indonesia. Per tahun 2009 saja, Pino sudah dihargai tarif sebesar 250 juta per filmnya. Dan kini, ia tak menyangkal meski pendapatannya naik turun, namun mencari nafkah sebagai aktor membuatnya meraup banyak keuntungan. Baginya, menjaga keseimbangan antara sikap realistis dan idealis adalah salah satu kunci untuk sukses. Demikian juga berfokus, karena Tuhan selalu memberi jalan bagi hambanya yang fokus dalam pekerja. Apakah kalian setuju? Orang bilang, hidup itu selalu penuh dengan kejutan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi tidak buatku. Setiap hari bagiku sama, tanpa kejutan.